teman-teman kelas 10. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini tentang usaha dan energi. Setelah melihat tayangan video pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat 1. Memahami apa itu konsep usaha dan energi. 2. Mampu menyebutkan 5 jenis-jenis energi. Ayo simak video berikut ini. Pernahkah kalian merasa lelah setelah mendorong meja, tetapi meja itu tidak bergeser? Atau bingung kenapa bola yang kalian tendang bisa melaju kencang? Nah, dalam fisika, hal-hal sederhana ini terkait dengan konsep usaha dan energi. Di video ini, kita akan belajar bagaimana dua konsep ini menjelaskan fenomena sehari-hari, mulai dari mendorong benda hingga listrik yang tiba-tiba mati. Ayo simak cerita Nino dan Nina yang sedang menemukan jawabannya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni Rek, udah yuk mainnya. Udah sore nih. Rek, aku duluan ya. Ya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' asyami atfatan ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Aduh, capek sekali aku pesan bola. No, duduk sini no. Mejanya kamu geser, biar lebih luas. Tuh, ayah mah, anaknya udah capek, ntar suruh. Kamu noh, tinggal dorong gitu aja kok. Iya. Loh ya, mejanya tuh nggak bisa bergerak. Itu mah kamu kurang kuat dorongnya. Tunggu dulu no. Kamu merasa capek, tapi dalam fisika itu bukan namanya usaha. Loh, kenapa ya? Karena aku udah dorong mejanya. Dalam fisika, usaha dirumuskan dengan W sama dengan F kali S, di mana usaha dikalikan dengan jarak. Jadi jika mejanya nggak bergerak, berarti usaha kamu sama dengan 0. Nah, kayak aku ngelempar boneka tadi nih, noh. Jadi kalau aku dapat usaha dan gaya, boneka itu bergerak. Oh, jadi usaha itu ada kalau benda berpindah tempat. Tepat. Dan bisa dipengaruhi oleh seberapa besar gaya yang kamu berikan dan seberapa jauh ini bergerak itu. Nah,
Itu tadi salah satu contoh konsep usaha dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, pengertian usaha identik dengan kemampuan untuk meraih sesuatu yang besar. Namun, tahukah kalian apa pengertian usaha menurut ilmu fisika? Usaha menurut fisika yaitu ketika benda didorong, ada yang berpindah tempat. Ketika kamu mendorong atau menarik suatu benda, berarti kamu telah memberikan gaya pada benda tersebut. Oleh karena itu, usaha sangat dipengaruhi oleh dorongan atau tarikan. Jadi, sesuatu dapat dikatakan melakukan usaha apabila menghasilkan suatu perpindahan. Dengan rumus W sama dengan F kali S. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu energi beserta jenis-jenisnya. Ini semalam punya duit. Terima kasih, Uncle. Ayo Ros, buka banyak masam. Kenapa? Budak-budak tu lah dari pagi keluar tak balik-balik. Uncle ada nampak? Budak mana? Sini ada budak, situ ada budak. Sebelah sana pun ada budak. Adik-adik saya, Upin, Ipin. Oh, cakaplah. Tak ada nampak. Tuh, lagi seru-serunya nonton, malah mati. Ini kenapa sih ya? Kok malah mati listrik begini? Nino, mati lampu terjadi karena adanya arus listrik yang terputus. Listrik adalah sumber energi yang kita gunakan dalam sehari-hari untuk menyalakan benda elektronik seperti televisi, kulkas, dan lampu, dan lain-lainnya. Pasokan energi listrik apabila terputus, kita tidak bisa menyalakan benda-benda elektronik seperti TV, kulkas, dan lampu. Nah, ketika siang hari, kita dapat memanfaatkan energi matahari sebagai pengganti cahaya lampu. Dan ketika malam hari, kita dapat menggunakan lilin atau senter sebagai penggantinya. Selain listrik, masih banyak energi lain di sekitar kita. Misalnya nih, energi panas dari api lilin. Itu bisa kita gunain buat masak atau ngangetin tubuh. Bahkan tubuh kita ini butuh makanan untuk kita beraktivitas loh. Duduk sini aja, Bu. Nih, contohnya gorengan yang Ibu buat tadi. Ini hasil dari memanfaatkan energi loh. Oh, begitu ya ternyata. Oh iya, energi itu nggak cuma listrik loh, ada banyak jenis-jenis energi. Misalnya nih, kalau kita lagi bermain bola, itu namanya energi gerak. Terus di baterai, itu namanya energi kimia. Dan panas matahari itu juga termasuk energi loh, namanya energi panas. Wah, ternyata banyak sekali ya jenis-jenis energi itu. Oh iya Kak, kalau di rumah kita ini energi apa saja yang kita pakai dalam kegiatan sehari-hari? Iya dong, pasti banyak banget jenis energi. Nah, di rumah kita ini juga menggunakan berbagai jenis energi loh. Misalnya nih, energi listrik untuk nyalain TV, nyalain lampu, terus energi panas bisa dibuat memasak, dan energi kinetik waktu kita bergerak, seperti... Saat ayah menonton TV, itu juga kita sedang memanfaatkan energi listrik loh. Lalu, saat ibu sedang memasak, ibu memakai energi panas dari kompor. Panasnya bisa matangin makanan. Jadi, energi itu ada banyak jenisnya dan bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari energi kimia, energi kinetik, energi panas, dan energi listrik, semuanya punya peran penting dalam kehidupan kita. Tapi perlu diingat ya, kita itu harus hemat energi agar bisa digunakan di masa depan. Wah, makasih Kak Nina. Ternyata banyak sekali ya jenis-jenis energi yang kita manfaatkan dalam kegiatan sehari-hari. Tapi Kak, aku masih ingin tahu lebih lanjut lagi jenis-jenis energi beserta contohnya. Oke Nino, kakak akan kasih tahu kamu dan jelasin satu persatu jenis-jenis energi yang sering kita temui dan pastinya berguna di kehidupan kita sehari-hari. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam benda. Contohnya, baterai ini menyimpan energi kimia yang bisa diubah jadi energi listrik untuk menyalakan remote TV. Energi listrik adalah energi yang paling sering kita gunakan. Lihat, TV menyala karena listrik.
Lalu, kulkas menjaga makanan agar tetap segar pakai tenaga listrik. Bahkan, lampu ini juga butuh listrik. Tanpa energi listrik, rumah kita akan gelap dan sepi. Energi panas bisa kita rasakan setiap hari. Contohnya saat ibu memasak. Energi panas dari kompor mengubah makanan mentah menjadi matang, sehingga kita bisa makan enak setiap hari. Lalu, sinar matahari juga memberikan energi panas alami yang menghangatkan bumi. Energi kinetik adalah energi gerak. Misalnya, ketika kita mengayuh sepeda, tubuh kita akan mengubah energi kimia dari makanan menjadi energi kinetik. Selanjutnya, ada kipas angin juga punya energi kinetik karena baling-balingnya bergerak. Bu, tadi pesannya apa aja? Ini Bu kasih tahu ya, resepnya itu ada tahu. Wah, ternyata energi ada di mana-mana ya. Aku baru sadar kalau kita selalu pakai energi terus. Betul, nah makanya kita harus hemat energi. Contohnya seperti mematikan lampu ketika tidak dipakai. Itu merupakan salah satu contoh dalam menghemat energi listrik. Tapi ada hal yang lebih penting lagi nih, kita itu harus bijak menggunakan energi. Misalnya kalau siang hari harus matiin lampu, terus harus matiin AC, kipas angin kalau lagi nggak dipakai, dan banyak sekali kegiatan lainnya untuk hemat energi. Kalau nggak mulai dari sekarang, mau kapan? Kasian kan generasi penerus kita kalau energinya habis. Nah, tadi kita sudah mengikuti petualangan seru Nina dan Nino belajar tentang energi. Sekarang, mari kita rangkum bersama poin-poin pentingnya. Pertama, energi memiliki 5 jenis utama yang kita gunakan sehari-hari. Yang pertama ialah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam suatu zat dan dapat dilepaskan melalui reaksi kimia. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah baterai. Lalu selanjutnya energi panas atau kalor. Energi panas atau kalor adalah energi yang menyebabkan kenaikan suhu suatu benda. Contohnya, kompor menghasilkan panas untuk memasak makanan. Lalu ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Misalnya, saat kita mengayuh sepeda, sepeda bergerak karena energi kinetik. Kemudian ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya atau keadaan tertentu. Contohnya, air yang tertampung di bendungan memiliki energi potensial karena berada di tempat yang tinggi. Ketika air dilepaskan, energi ini bisa diubah menjadi energi listrik. Yang terakhir ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang berasal dari aliran listrik. Energi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, lampu menyala karena mendapatkan energi listrik. Yang kedua, energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Inilah hukum kekekalan energi yang akan kita pelajari lebih dalam di episode selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum kekekalan energi dengan beberapa tujuan pembelajaran, yaitu 1. Setelah melihat video pembelajaran, diharapkan siswa mampu mengetahui konsep hukum kekekalan energi. 2. Setelah melihat video pembelajaran, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi contoh hukum kekekalan energi. Kamu kenapa sih? Mukanya jadi tekuk gitu. Kak, baterai gua habis. Padahal aku belum selesai nonton loh. Ini tuh bukti nyata hukum kekekalan energi, Nino. Maksud kakak, energinya habis kan? Ya enggak, energinya nggak habis. Coba berubah bentuk aja. Coba nih, pegang HP-ku. Lihat, energi kimia di baterai berubah jadi 40% untuk cahaya layar, 30% jadi suara, 20% jadi panas, 10% buat sinyal wifi. Sehingga totalnya tetap 100% kan? Jadi, waktu baterai habis. Sebenarnya, energinya udah pindah ke panas dan suara ya?
Benar banget. Jadi energi itu nggak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Dia hanya berubah bentuk aja. Terus, kenapa kita harus isi ulang baterai? Ya, karena kita harus mengubah energi listrik dari PLN ke energi kimia melalui baterai. Prosesnya itu reversible. No, ini contoh lain dari energi matahari yang dirubah menjadi listrik, kemudian jadi energi kimia yang ada dalam baterai. Wah, jadi energi bisa bolak-balik berubah bentuk ya? Ya, betul. Seperti halnya di dalam tubuh kamu. Makanan yang akan diubah menjadi energi gerak saat kamu berlari. Tuh lihat contohnya. Nah, sekarang kamu paham kan? Energi itu seperti uang, bisa ditukar bentuk, tapi jumlahnya tetap sama. Jadi, capek seperti itu juga bentuk perubahan energi. Ya, betul sekali. Energi kimia yang ada di makanan diubah menjadi energi kinetik dan panas tubuh. Bahkan, air di gelas ini tuh mengandung energi potensial. Tapi kalau tumpah, ya jadi energi kinetik. Wah, jadi hal di sekitar kita ini adalah energi. Benar banget Nino, itulah mengapa kita itu harus paham betul ya tentang hukum kekekalan energi. Baik, sekarang mari kita rangkum seluruh materi yang telah kita pelajari hari ini. Pertama, usaha dalam fisika adalah gaya yang menyebabkan perpindahan benda. Kedua, energi memiliki 5 jenis utama: kimia, listrik, panas, kinetik, dan potensial. Ketiga, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi hanya berubah bentuk. Jangan lupa untuk selalu hemat energi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Action! Mas lag-lag main oh. Kesel tau eh. Aduh, capek sekali aku punya bola. No, duduk sini no. Duh, kayak mah anaknya lagi capek mau disuruh. Turun, aku kurang ngomong ngejelasin turun. Loh. Action! Halo teman-teman semua. Sorry. Cut. Salah. Hingga listrik yang tiba-tiba mati. Ayo simak cerita Nino dan Nina yang sedang menemukan jawabannya. Kamera ready, talent ready, audio ready. Scene 55, take 1, roll 1. Kamera, roll, action. Kantin Afrika kan? Iya, garam. Apa? Kalian pernah nyobain kantin Afrika kan, Kak? Enggak. Katanya Mau sih, nyoba? kali-kali di situ enak. Oh, enaknya apa? Bisa aja di review ya. Action! Oke, setelah ini kita akan membahas apa itu energi beserta jenis-jenisnya. Selanjutnya setelah ini. Oh ya, lanjut.